Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula. Di episode sebelumnya, kita membahas metode ilmu alam, induksi, deduksi, dan abduksi. Hari ini, kita beralih ke ilmu sosial. Bagaimana cara memahami manusia sebagai makhluk berpikir, berbudaya, dan berkonflik? Mari kita ikuti percakapan antara saya dan Bung Fahri. Bung Fahri, saya perhatikan metode di ilmu sosial beda dengan ilmu alam. Kenapa ya? Bukannya semua ilmu harus pakai eksperimen dan data? Bung Fikri, pertanyaan bagus. Ilmu sosial memang punya tantangan unik karena objeknya bukan benda mati, tapi manusia yang punya makna, niat, dan interpretasi. Positivisme itu pendekatan yang paling ilmiah ya? Ya, positivisme percaya bahwa ilmu sosial harus meniru ilmu alam. Gunakan data kuantitatif, eksperimen, dan hukum universal. Tokohnya Auguste Comte dan Émile Durkheim. Contohnya, Durkheim meneliti bunuh diri sebagai fenomena sosial. Ia cari pola statistik, bukan hanya cerita pribadi. Tapi, apakah angka bisa menjelaskan makna di balik tindakan manusia? Itulah kritik dari pendekatan interpretatif. Tokoh seperti Max Weber bilang, kita harus memahami makna subjektif dari tindakan sosial. Berarti, bukan hanya apa yang terjadi, tapi mengapa seseorang melakukannya? Iya, metode ini pakai wawancara, observasi, studi kasus. Tujuannya bukan generalisasi, tapi pemahaman mendalam. Jadi, ilmu sosial itu lebih mirip seni memahami daripada teknik mengukur. Indah sekali analogimu. Kalau pendekatan kritis itu gimana? Pendekatan kritis tidak hanya ingin memahami, tapi juga membongkar struktur kekuasaan. Tokohnya, Karl Marx, Jürgen Habermas. Ilmu sosial harus membebaskan, bukan hanya menjelaskan. Berarti, ilmu sosial juga punya misi etis. Ya, ia bertanya, siapa yang diuntungkan oleh pengetahuan ini? Apakah teori ini memperkuat ketimpangan atau membantu perubahan? Jadi, ilmu sosial itu bukan hanya soal data, tapi juga soal makna dan keadilan. Tepat. Dan filsafat ilmu sosial membantu kita berpikir lebih jujur tentang cara kita memahami manusia. Wah, saya jadi lebih menghargai metode kualitatif dan reflektif. Dan itu langkah awal menjadi ilmuwan sosial yang bijak. Kita sudah sampai di akhir sesi, Bung. Saya simpulkan dulu dialog kita. Di episode ini, kita belajar bahwa ilmu sosial punya pendekatan yang beragam. Positivisme menekankan pengukuran, interpretatif menekankan pemahaman, dan kritis menekankan pembebasan. Semua pendekatan ini mengajak kita untuk lebih jujur dan reflektif dalam memahami manusia. Di episode berikutnya, kita akan membahas hukum dan teori ilmiah. Sampai jumpa dan teruslah berpikir dengan jernih dan hati yang terbuka.